Kalau kebiasaan orang membangun itu kan tidak mungkin, pasti kan jauh-jauh hari, Pak. Apakah sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, 6 bulan, 1 tahun sebelumnya tidak ada pembicaraan ke Bapak atau sowan ke Bapak sebagai bupati atau ke teman-teman yang lain gitu? Perizinan. Orang-orang yang ingin membangun lift itu gitu loh. Dalam konteks izin perizinan ini ada nggak pengaruh dari pihak orang? Oh, misalnya orang kuat. Berarti to the point aja Pak ya. Pada intinya Pak terima duit nggak dari lift, proyek lift ini gitu? Berbicara tentang kejujuran, gimana ya? Saya hampir meyakinkan orang itu. Itu Om Swastiastu. Apa kabar? baik. Bapak Tiange dari Klungkung. Ya. Akhirnya ketemu lagi kita, Pak. Nggih, ketemu. Setelah sekian lama, dulu terakhir Pak Suwirto. Bulan apa ya? Baru lengser jadi Bupati Klungkung ya waktu itu. Oh, ya. betul. Masih proses. Masih bebas waktu itu. Masih bebas. Nah, gimana bedanya jadi eksekutif dan legislatif nih, Pak? Beda nggih? ya. Bedanya kalau dulu jadi eksekutor, sekarang legislator gitu. Ya, tapi kadang-kadang otak tuh gini, terbawa dengan arus eksekutor dalam artian gitu. bukan mengeksekusi kan. Kalau kita jadi agak eksekutor dikit, Pak, mic-nya, Pak. Di samping itu kalau jadi bupati kan sendiri kan. Kita memutuskan sendiri. Kalau DPR kan kolektif kolegia. Oh iya, benar-benar harus keputusan bersama minimal 50+1 ya. Kemudian ada nih plan kewah bense. Apa, Pak? Kalau jadi bupati dulu misalnya kita bikin perda, kan OPD kan, lapor kan, nggak banyak kita menguras otak. Sekarang harus menjadi pimpinan pembahas ranperda. Oh gitu ya? Iya, bayam aja benjan ini. Lebih banyak kerja di otak berarti sekarang ya, kalau di pikiran. Sama, kalau kita mau ke lapangan, Tiang kan sering keliling-keliling ke lapangan nih. 8 kabupaten plus 1 kota. Itu Tiang keliling semua. Apalagi Tiang kan di Komisi Pendidikan, Kesehatan, Adat, Budaya kan, Pemuda dan Kesra, termasuk Pemdas. Itu kan hampir sama dengan tugas-tugas bupati kan itu. Oke. Ya, siap. Ini Pak Tiang ngundang Pak Suwirto karena Tiang liu izin ngetek, Bu. Padahal dia orang goseng pejabat, tadi man tugas negara sana gitu. Nah, disyukuri Den kan. Disyukuri. Erwin saya usul gitu. Woi. Iya. Pangjak balik kone turun tangan ya. Nah, dia kebetulan semua nih Pak sudah Pak Mahathir dari mungkin jadi DPRD Provinsi Bali ya, termasuk juga Pak bagian dari Pansus TRAP, Tata Ruang Aset dan Perizinan. Pansus ini kan dibuat karena polemik lift kaca di. Tidak hanya itu. Bukan karena itu ya. Bukan. Jadi Pansus TRAP ini dibuat ketika ada banyak masukan ke DPRD terkait dengan pelanggaran. Gitu kan. Pelanggaran tata ruang, aset, perizinan, itulah sebabnya kita di DPRD membentuk pansus. Gitu. Bukan karena lift kacanya ini. Lift kaca ini salah satu tugas daripada. Gitu. Siap. Nah, ini karena kaitannya dengan lift kaca ini Pak, saya diminta oleh netizen untuk menghadirkan Pak Suwirto selaku mantan Bupati Klungkung. Nah, waktu itu zaman 2023 terakhir nyabat 2023 Pak ya? November 2023. Nah, itu kan real groundbreaking-nya itu kan 2 Juli 2023 ya? Juli. Setelah Tiang baca berita baru ingat kan. Itu karena waktu itu Tiang kebetulan orang tua kedua-duanya lagi sakit. Ntar dulu, berarti waktu itu intinya Pak masih menjabat waktu groundbreaking. Masih menjabat. Oke. Nah, makanya netizen banyak mengaitkan dengan nama Nyoman Suwirto. Dan paling getol kan Pak Putuwarto ini gitu. Nah, mungkin Pak bisa langsung Pak jelaskan gimana awalnya itu, apakah sejauh mana keterlibatan Bapak sebagai bupati ketika itu, dan kenapa sampai ada groundbreaking, apakah itulah. Silakan Pak jelaskan.
Mudah-mudahan setelah saya memberikan penjelasan ini jadi terang benderang, clear semua kan, tidak ada perdebatan lagi. Jadi lift kaca ini kan menjelang Tiang Air jadi bupati ya bulan Juli kan. Tiang berakhir bulan November 2023. Oke. Nah, waktu itu Tiang sedang sibuk melakukan tugas-tugas penuntasan beberapa tugas di lapangan juga belum kan. Kemudian kebetulan juga orang tua kedua-duanya lagi sakit parah waktu itu dan beliau akhirnya meninggal di akhir masa jabatan saya. Nah, kemudian bulan Juli tadi ya. Nah, Tiang baru ingat kemarin ketika berita itu viral di media sosial. Nah, berita lift kaca. Ya, ternyata groundbreaking tanggal 2 Juli 2023. Waktu itu Tiang jadi bupati. Nah, waktu itu Tiang mendapatkan surat. Nah, waktu mendapatkan surat, Tiang putuskan tidak hadir. Surat apa itu? Surat undangan untuk menghadiri groundbreaking. Ya. Tiang putuskan tidak hadir. Kenapa? Tidak Karena pertama, Kabupaten Kelungkung sudah memiliki pra-FS atau perencanaan yang disebut dengan konsep One Gate One Destination. Termasuk yang di Kelingking itu perencanaannya udah keren sekali. Itu perencanaannya alami, tidak mengganggu ekosistem di sana. Nah, justru akan memperindah. Nah, itu memang memerlukan anggaran yang cukup. Termasuk turunnya itu dari atas itu ada pegangan, kemudian di atasnya ada bunga, konsep-konsep bunga bougainville dan lain sebagainya, sehingga tidak merubah situasi di sana. Termasuk malam hari ada pementasan. Bertentangan dengan proyek lift itu berarti dulu. Tiang tidak mengatakan bertentangan dulu. Artinya di luar dari perencanaan apa? Nah, karena di sanalah ketika itu muncul, maka Tiang putuskan tidak hadir. Tiang panggil waktu itu Kadis Perhubungan kalau tidak salah nih. Tiang panggil waktu itu Kadis Perizinan. Kadis Perizinan. Ya. Kenapa Tiang panggil dia? Karena dialah yang menjadi leading sektor untuk menangani perizinan. Nah, kemudian setelah ketemu, Tiang sempat tanya, ya tolong hadir ke sana. Hadir bukan dalam artian merestui daripada proyek itu. Tapi mewakili bupati. Hadir ke sana, cek semua perizinannya, kan? Cek semua perizinannya, kelengkapannya. Nah, sekilas dia bilang sudah ada izin beberapa, kan? Oke, datang ke sana, kan? Nah, tetapi setelah itu karena Tiang sibuk ngurus orang tua, jadi karena waktunya juga singkat kan, Tiang tidak sempat lagi komunikasi. Keburu waktu Tiang habis. Ya, tanggal kalau nggak salah 13 November 2023. Ya. Dan sampai Tiang berakhir, walaupun sudah groundbreaking, tidak ada pekerjaan sama sekali. Tidak ada pekerjaan sama sekali. Sehingga Tiang tidak pernah membayangkan bagaimana lift itu, karena Tiang dulu nggak tahu nih, apakah dulu dia pernah sowan ke kami di Pemkab Kelungkung, karena biasanya kalau ada investor ingin sowan, ingin ketemu, Tiang melibatkan semua tim. Semua tim, dan pasti perintah berikutnya adalah tolong silakan Anda bergerak ikuti sesuai dengan peraturan yang ada, termasuk perizinan. Kan itu. Nah, selesai. Nah, jadi sepengetahuan Tiang hanya seperti itu. Nah, mengapa menjadi polemik seperti itu kan? Kemarin Tiang sempat mengklarifikasi juga terkait dengan bahwa saya tidak pernah menandatangani izin kan. Komentar saya itu kan, bukan berarti saya cuci tangan, bukan. Jadi saya menyampaikan hal yang sebenarnya karena pada awal saya menjabat tahun 2013. Ya, saya mencabut salah satu regulasi. Saya lupa waktu itu apakah peraturan bupati, apakah putusan bupati tentang di mana izin ya yang harus mendapatkan ACC bupati Tiang cabut. Tapi bupati tetap mempunyai peran untuk melakukan kontrol, monitoring, dan mengambil langkah-langkah bila mana terjadi pelanggaran. Sehingga pada saat yang mencabut itu, setelah itu banyak sekali proyek-proyek seperti proyek tower, kemudian proyek pabrik garam, kemudian apa lagi yang kirim tadi itu, termasuk toko berjejaring. Itu
kemudian KP Remang-Remang semua tiang tutup. Oke. Yang melanggar. Ya, nah itulah sebagai bentuk kontrol tiang, bukan berarti tiang melepaskan. Nah, kemudian pada saat mereka melaksanakan tugas, ini teman-teman di tim teknis terkait dengan perizinan, tiang juga sudah bekali mereka dan sudah ada petunjuk secara formal bagaimana melaksanakan tugas-tugas perizinan. Karena tidak ada gunanya tiang ACC lagi ketika tim sudah mengatakan izinnya sudah memenuhi syarat semua, kan? Dan tiang tidak juga bisa mengintervensi ketika persyaratan tidak memenuhi syarat, tidak mungkin tiang meng-ACC izin itu, kan begitu. Nah, cuma di sana kadang-kadang kan diplesetkan kan, seolah tiang cuci tangan dan lain sebagainya. Makanya tiang bilang tadi ada banyak berapa proyek-proyek yang tidak berizin atau proyek-proyek yang melanggar yang tiang tutup, termasuk pabrik garam yang besar itu. Yang di Kusambo juga tiang tutup, termasuk di Nusa Penida ada pembangunan villa yang besar, itu PMA juga, tapi tidak ada beritanya itu tiang tutup juga pekerjaannya, bahkan tiang telepon langsung tolong hentikan semua, kan gitu kan. Nah jadi begitulah caranya tiang melaksanakan tugas. Ya, itu tentunya sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah ini menarik ini Pak, karena kalau saya dengar-dengar di isu-isu kan justru poin yang Pak cabut itulah yang digunakan sebagai ATM kadang-kadang oleh kan tidak semua mungkin kepala daerah kan untuk oleh kepala daerah untuk mencari dana tambahan untuk mengembalikan dana kampanye gitu kan. Nah, apa kemudian yang menjadi pertanyaan dia, apa yang membuat Pak ingin mencabut itu kewenangan itu? Ya, saya sebenarnya waktu itu menanyakan, kalau nggak salah waktu Sekda atau siapa saya tanyakan, ini adalah ruang pimpinan daerah akan bisa bermain-main dengan orang yang ngurus izin. Ya terutama kalau saya misalnya waktu itu kan masih agak longgar-longgar ya, tidak seperti zaman sekarang kan. Zaman sekarang pun masih ada kadang-kadang yang kalau orang mau bermain kembali ke manusianya kan. Yang tiang inginkan adalah yang tiang niat apa yang paling besar itu membuat Pak saya untuk tidak tergoda dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Pak tidak ingin tergoda. Tapi ya tidak ingin tergoda, tidak ingin ikut melakukan intervensi, dan teman-teman melaksanakan tugas kan sudah ada pedoman, sudah ada rambu-rambunya semua. Dan yang paling penting adalah ketika kita berpikir negatif kepada bawahan kita, itu yang tiang jauhkan. Nah makanya ketika mereka bertugas dan tiang mencabut kewenangan itu harus ACC Bupati, tiang yakini mereka bertugas dengan baik. Gitu. Maksud gitu. Pak ketika itu tidak dicabut kewenangan itu, misalnya di bawah padahal sudah lengkap nih, sudah beres, tapi justru dibatalkan, tidak ACC oleh Bupati gitu ya? Iya. Kan tidak munculkan saling gimana nih gitu. Nah, tapi tiang tidak melihat, tapi tiang hanya mempunyai asumsi aja. Asumsi. Kalau saya terus-terusan tanda tangan itu, nanti kalau izinnya banyak, saya nggak ada, jangan-jangan sampai orang terlambat ngurus izin. Nah, sehingga dengan apa yang saya sampaikan itu mungkin ada yang nonton podcast ini kan. Coba mereka tanyakan atau mereka jawab sendiri. Pernah Kak Nyoman Suwirte ya memanggil orang yang ngurus izin? Gitu. Tapi izin mereka kalau mereka ngurus cepat cairnya, cepat keluarnya, kan? Jadi tidak ada istilahnya harus ngelapor bupati dulu, harus menghadap bupati dulu. Enggak perlu, gitu kan? Itu bagian daripada transparansi, kecepatan pengurusan perizinan, kan? Dan pendelegasian tugas atau wewenang kepada OPD terkait, gitu. Sebelum Tiang lebih spesifik ke sana, Pak, Tiang masih penasaran ini. Kalau groundbreaking itu bulan Juli 2023 itu kalau kebiasaan orang membangun itu kan tidak mungkin pasti kan jauh-jauh hari Pak. Apakah sebelumnya bulan-bulan sebelumnya 6 bulan 1 tahun sebelumnya tidak ada pembicaraan ke Bapak atau sowan ke Bapak sebagai bupati atau ke teman-teman yang lain gitu. Perizinan. Orang-orang yang ingin membangun lift itu gitu loh. Saya tidak ingat apakah dulu pernah atau tidak. Tapi seingat saya tidak. Kan? Seingat Bapak. Seingat saya tidak. Kalau bisa jadi Pak lupa kan gitu. Karena gini,
pada saat itu banyak sekali orang menghadap ketemu Tiang ya terkait dengan niat-niatnya, karena waktu itu tahun 2015 sedang kita promosikan, kemudian 2017 lah boomingnya Nusa Penida itu. Oh, boomingnya 2017 ya? Nusa Penida itu baru berkembang 7 tahun loh. Oke. Ya setelah dipotong Covid kan. Jadi begitu. Nah jadi pada saat itu kan cerita dulu. Waktu itu Pak lupa. Oh ya. Ingat atau tidak itu ada investor lip kaca, karena saking banyaknya. Ya. Betul. Karena banyak orang yang ketemu dan Tiang juga tidak ada spesifik ingin menunggu ABCD karena ada target. Pak sebagai bupati tidak nanya kan Anda mau proyek apa itu? Oh, kalau mereka datang, mereka paparan biasanya. Waktu setiap paparan tuh ada nggak memaparkan lip kaca ini? Tidak ingat sama sekali. Tidak ingat. Ya saking banyaknya kan. Karena mereka juga pada saat paparan bahasanya kan silakan Anda berproses, selalu saya bicara begitu. Kan pada saat mereka berproses, tapi seingat saya tidak. Kan seingat saya tidak. Seingat saya ya tidak kan. Berarti belum jawaban pasti ini. Saya nggak berani juga mengatakan tidak kan, ketika dulu mereka pernah sowan, ketemu atau si hello misalnya kan bisa aja kan. Karena kan jadi bupati kan banyak ya yang masa saya suruh. Tapi kan poinnya bukan banyaknya itu Pak, tapi poinnya masa proyek sekelas di itu Pak nggak ingat gininya. Oh, kalau urusan nilai dan segala macam itu kita nggak pernah. Nggak, maksudnya yang begitu krusial mempengaruhi Nusa Penida itu Pak. Oh, karena yang lain itu proyek-proyek masih banyak yang besar-besar kan. Ada yang di kemarin rencananya di Penida, kemudian banyak ya proyek-proyek yang justru yang di Kelingking itu kemarin ya ketika surat undangan itu datang di sanalah membuat yang kita kan sudah punya perencanaan, kok bisa ada begini? Makanya yang perintahkan dinas perizinan. Karena ini kan investornya Cina. Ada nggak dulu yang orang Cina yang menghadap Bapak? Orang Cina banyak. Gitu. Banyak kan. Jadi mereka dan belakangan setelah Tiang memberikan ruang bahwa perizinan itu mereka kalau ingin berinvestasi tidak perlu ketemu saya. Silakan. Nah, di sanalah belakangan itu 2002 di periode kedua tuh agak jarang lah. Agak jarang yang ketemu, tapi investasinya berjalan dengan lancar kan gitu. Iya. Berarti Pak mencabut kewenangan bukan berarti tidak harus koordinasi kan? Kemana? Maksudnya Pak mencabut kewenangan ACC itu, tapi ketika ada investor yang ingin membangun atau investasi di Kelungkung, Pak wajibkan nggak harus ketemu saya? Oh tidak, tidak sama sekali. Tidak. Bahkan kalau mereka ingin soan, kita terima, tapi terimanya dengan tim lengkap. Oh, artinya kalau mereka ingin soan, kita terima. Dan kalau tidak, kita memang tidak pernah minta mereka ketemu. Ya itu bagian daripada kita sendiri di Kabupaten Kelungkung untuk memberikan iklim investasi yang bagus. Ya. Berarti masalahnya Pak bilang seingat saya itu berarti kan ada kemungkinan iya juga pernah sowan itu kan. Bisa jadi gitu ya. Karena mungkin Pak lupa. Iya, bisa jadi, nggak tahu entah kapan ya. Mungkin kalau ada dokumennya, oh iya itu kan. Walaupun toh mereka sowan ke saya dulu, nggak ada istilah deal-dealan urusan izin segala macam. Seingat Bapak ini pernah nggak ada yang memaparkan saya ingin membangun lift Pak di Nusa Kelingking ini gitu? Saya nggak ingat itu, sama sekali nggak ingat ya. Karena yang datang waktu itu banyak sekali kan. Yang paling penting itu tadi tanggal 2 Juli itu ya tiba-tiba muncul itu kan surat. Karena gini Pak, kita netizen nak celang-celang pasti kan itu. Kalau kita bilang nggak mungkin lah ujuk-ujuk groundbreaking, pasti buat ada kene cawe-cawe sebelumnya gitu kan. Gitu. Jadi itu semua selesai dengan dinas perizinan, kemudian mereka juga ada kerjasama dengan desa, semua selesai sana. Saya sama sekali, kalau saya mengatakan tidak tahu, yang memang nggak tahu dan memang tidak boleh kita tahu soal begitu. Dalam artian bukannya kepala daerah harus tahu. Nah, Pak? Salah nih. Dalam artian masa saya harus ngintip semua orang berinvestasi, kan? Kepala daerah paling bertanggung jawab atas. Betul, kepala daerah.
tapi tugas itu sudah didelegasikan pada OPD terkait. Kalau saya semua intervensi OPD ini, terus kerja mereka apa? Tugas saya selaku bupati adalah melakukan kontrol. Kalau kemarin masa jabatan saya masih pada saat setelah groundbreaking itu, mungkin lagi berapa bulan ini saya bisa kunjungi. Tapi waktu saya waktu itu benar-benar habis. Waktu saya waktu itu benar-benar habis, dan setelah groundbreaking itu tidak ada informasi sama sekali pembangunan di sana. Tidak ada. Waktu groundbreaking tuh sudah ada izin Pak? Kan Pak perintahan untuk nanya izinnya. Terus udah ada izin? Tidak ada laporan, tetapi informasi sekilas ada beberapa izin yang sudah keluar. Ya gitu. Oke. Berarti mereka sudah mengurus dong? Sudah. Tapi tidak laporan. Makanya kemarin. Tapi tidak laporan ke Bapak? Enggak. Karena memang tidak ada kewajiban untuk melapor. Dan saya lah ya sewaktu-waktu coba saya minta triwulan ini berapa izin yang keluar. PMA berapa, dalam negeri berapa. Modelnya seperti itu aja. Ya jadi laporan kan. Yang tugas saya berikutnya lah ketika saya melakukan monitoring di lapangan. Tanpa saya melihat si A si B punya, oke, saya ingin turun ke tempat ini. Oh enggak. Coba saya cek izinnya. Oh belum punya izin. Oke, stop. Gitu. Begitu. Jadi bukan berarti saya membiarkan. Enggak, artinya kan setelah Pak tugaskan groundbreaking itu. Bukan tugaskan groundbreaking. Oh, maksudnya tugaskan dinas perizinan. Tidak ada lapor lagi. Untuk menanyakan cek izinnya. Berarti sudah ada izin. Berarti kan kalau sudah ada izin, berarti kan sudah ada proses sebelumnya. Ada di mereka. Ada di mereka di dinas. Berarti mereka tidak pernah lapor. Oh tidak. Pak? Tidak lapor kan. Memang tidak ada keharusan untuk melaporkan kepada bupati. Oh, karena sudah iya pendelegasian tugas. Nanti kan repot dong teman-teman OPD itu dikit-dikit melapor kan gitu. Ya, apalagi kalau dia memandang bahwa izin itu sudah selesai, ya udah kan gitu. Nggak perlu ngelapor lagi kan. Kalau semua harus ngelapor kan berat sekali nih. Ya dalam artian kasihan mereka kan. Lebih baik kan saya yang meng-ACC izin jadinya. Nah, kemudian pertanyaan Tiang, bagaimana cara Bapak mengontrol, mengendalikan dan mengawasi pembangunan dan penyalahgunaan pemanfaatan tata ruang? Bukankah seperti nggak punya power jadinya bupatinya kalau Pak cabut itu Pak? Gitu. Bukan nggak punya power, justru di sanalah kita meletakkan power kita. Kan power kita dalam artian kewenangan OPD itu semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang 23 2014 kan, pendelegasian kan. Tugas bupati adalah di sana. Bupati itu kan semua OPD itu di bawah naungan bupati. Kapanpun bupati minta bisa. Asal di sana kita rajin turun melihat lokasi di lapangan. Makanya kemarin yang Tiang kirim ke Erwin itu kan banyak kan, yang saya tutup, yang saya bongkar kan itu banyak kan. Itulah salah satu bentuk. Ya, termasuk juga kemarin di Nusa Penida yang Tiang bilang ada di Pohon Cabol dan tempat-tempat lain. Tapi kebetulan pada sampai akhir Tiang menjabat itu di Nusa Penida itu tidak terlalu banyak ada proyek-proyek yang Tiang lihat di pinggir-pinggir seperti itu. Nah, jadi yang Tiang pantau waktu itu di bawah kan, di bawah itu di PED, kemudian di Sampalan itu di posisi-posisi yang aman gitu. Oke, ini Tiang karena ini Pak Putuarto mengomentari juga live-nya Bapak tadi ya Pak kemarin tuh tadi ya. Tadi pagi. Oh, tadi pagi itu. Oh, nggih, senang baru bangun doh. Tiang baca juga satu si Pak Putuarto juga, ini dikomentari juga. Nah, menurut beliau Pak Putuarto kaitan dengan Undang-Undang 32 tahun 2024 tentang pemerintah daerah. Salah satu urusan wajib pemerintah kabupaten adalah mengendalikan Undang-Undang berapa tuh? Undang-undang. Dia rujukannya 22 Undang-Undang 32 tahun 2024. 2024 apa 2014 coba? 2024 kalau yang dia tulis. Oh, gitu kan. Kalau 2024 kan yang udah selesai. Jadi undang-undang tentang pemerintah daerah itu undang-undang nomor Maksudnya udah selesai gimana Pak? Maksudnya 2024 kan sudah enggak jadi bupati Tiang. Masa ngerujuk undang-undang 24? Oh. Iya. Tiang jadi gini, undang-undang pemerintah daerah itu undang-undang nomor 23 tahun 2014. Mungkin salah ketik aja itu. Salah ketik aja. Undang-undang 23 tahun 2014. Yang mana benar sebenarnya? Undang-undang udah direvisi yang sebelumnya itu atau gimana? Bukan yang seingat Tiang sih undang-undang 23 tahun 2014. Oke. Ya, nah, menurut dia ini dari telah dari
telaah Pemprov banyak aturan tata ruang yang melanggar dalam pembangunan lift. Lalu bagaimana Pak Man melepas tanggung jawab menjalankan wewenang pengendalian itu? Gitu. Iya, kalau catatan Pemprov yang banyak melanggar itu kan di bagian laut kan, di bagian laut, kemudian di tebing. Sedangkan gimana yang bisa mengatakan dia melanggar karena pada saat yang menjabat dia belum membangun. Waktu Pak menjabat dia belum membangun. Nah, gimana yang bilang melanggar? Tapi kan Pak lengsernya sampai bulan November. Sampai November tuh belum juga. Apanya? November nggak ada, Pak. Sampai berakhir, sampai yang jelas secara detail nggak ada, gitu kan? Okay. Ya, walaupun tuh dia pernah sowan, apakah pernah dia paparan segala macam, yang jelas itu kan karena yang sudah memberikan dia ruang untuk berkomunikasi dengan OPD terkait, gitu kan? Nah, ini makanya Tiang jelaskan sedikit. Makanya ketika Tiang disuruh menjawab kewenangan sampai ke laut, dan laut itu kan kewenangan Provinsi Bali. Provinsi ya. Tebing dan laut itu kan. Jadi teman-teman pun Tiang tanya kemarin ketika di Kelungkung, perizinan itu hanya terbatas di darat saja. Di darat aja di teman-teman di Kelungkung, kan dia bilang di darat, sehingga mereka nggak tahu urusan izin di lautnya kan itu. Berarti pada intinya meskipun Pak mencabut kewenangan powernya Pak sebagai ACC bisa tetap mengontrol. Ya. Meskipun ada pelanggaran itu Bupati bisa punya power. Langsung nutup malah. Kan Tiang udah kirim tuh kan. Ya, berapa tower yang Tiang tutup kemarin. Berarti Pak tujuannya itu untuk memproteksi, melepas power untuk ACC aja. Untuk memproteksi ACC diri perizinan aja. Ya, memproteksi diri. Ya. Soalnya kan misalnya kalau ada pembangunan apalagi Nusa Penida kan jadi bunganya Bali lah mungkin gitu ya. Bunganya Bali yang diincar oleh kumbang-kumbangan kita anggaplah ya. Dan misalnya ada investasi yang judi gitu masuk, misalnya kasino atau tari bugil gitu, kemudian kalau Pak tidak punya kewenangan ACC izin itu bagaimana seorang bupati menyikapinya kalau misalnya jadi kemarin atau tadi kan terbatas waktunya untuk yang mengklarifikasi kan. Masa waktu berapa menit? 5 menit. Oh ya. Bisa kan? Jadi pada intinya Tiang sampaikan apapun bentuk investasi, ketika ingin apalagi investasi besar kan, pasti ketika dia ngurus izin biasanya kadang mereka sowan, tapi ada juga yang nggak sowan. Ada juga yang nggak sowan? Ada yang nggak sowan. Ya, ada yang nggak sowan. Tapi misalnya Pak tahu, ini proyek ini tidak sowan ke saya, tapi ujiannya udah lengkap, Pak gimana menyikapinya? Jalan tetap. Tapi saya pantau, benar nggak izin? Oh, pantau tetap. Ya, pantau terus dong. Makanya saya bilang salah satunya misalnya nih yang ngurus izin di Pos Cabol ke Ibu siapa namanya itu kan kemarin, ya. Saya langsung mau ketemu dia, nggak ketemu saya telepon. Tolong hari ini hentikan semua pekerjaan, baru saya tugaskan Pol PP turun. Begitu kan? Gitu. Tapi kan jadi paradoks juga menurut Tiang nih Pak. Satu sisi Pak secara aturannya tidak ada mencabut kewenangan itu, tapi kan bisa bermain di belakang layar. Di belakang layar pokoknya investor, kalau kamu mau dapat izin, you harus ngadap bupati dan sekian gini gitu. Kan bisa pembicaraan begitu. Iya, begitu pendidih dari bupati. Oh gitu. Pengen dinas ya. Jadi otak-otak yang seperti itu terlalu banyak negatif thinkingnya itu berbahaya gitu. Itu. Nggak cocok jadi bupati gitu. Oke, dan ya gue milih gitu nya. Kejang ke jemaknya Tangguh Duri lain selesai teke aja investor Tangguh Duri gini wani piro dia. Atau nanti main saham kosong kan? Iya. Gitu. Besok dia menonton podcast ini punya ide dia Pak. Saya ngikut caranya Swiper saya cabut kewenangan bupati tapi bermain di belakang layar gitu. Enggak ada. Ya, walaupun tadi komen-komen orang ada yang aneh-aneh ya macam-macam. Netizen kan biasa lah. Cek kekayaannya, ya ampun nih. Nah, cek kekayaan. Saya baca berita itu padahal Suwirta masuk 3 kepala daerah termiskin. Nomor 1. Oh, nomor 1 ya? Nomor 1 termiskin gitu. Tapi Liu nasi ngugu pasti. Tapi kalau ngomongin politisi yang miskin ada paradoksnya juga Pak. Misalnya justru karena kita duitnya dikit lah kita bukannya tergoda sama suap-suapan gitu Pak. Tergantung mental kita. Oh, tergantung mental. Ya, tergantung mental kita. Okay. Dan
dukungan dari keluarga itu sangat penting. Makanya tadi yang bilang Erwin ya, saya ini keluarga miskin bisa jadi bupati. Saya masih ingat pesan orang tua saya. Dan yang koman ngendah-ngendah nak. Bapak lakar nuturin komang sampai komang suud dari bupati. Bener loh. Begitu Tiang selesai jadi bupati, beliau minta ke Kelungkung dan beliau meninggal di Kelungkung 14 hari setelah Tiang jadi bupati. 14 hari setelah jadi bupati? Iya. Oke. Meninggalnya di rumah sakit. Berarti... Kan di sanalah mungkin nggak apa-apa kalau orang nggak percaya sama Tiang. Nggak apa-apa. Karena disinilah Tiang menyadari betapa susahnya kita meyakinkan diri tentang sebuah kebenaran, tentang sebuah kejujuran. Oke. Ya, itu. Bagi mereka-mereka yang tidak percaya, ya mungkin. Karena begini Pak, fenomenanya karena terlalu banyaknya oknum politisi atau oknum kepala daerah yang memang bermain gitu kan. Artinya mereka menyeragamkan gitu loh. Nggak masalah. Sebenarnya karena tidak ada yang salah, Erwin. Kebenaran karena itu aja sih sebenarnya. Jadi jeleknya politisi yang memang jujur baik itu juga ikut kena korban. Jadinya. Persis. Tiang aja terus terang aja dengan adanya berita ini keluarga Tiang sedih loh, Wen. Ya sedih dalam artian gini. Dia tahu gimana kondisi ekonomi secara terbuka karena anak-anak saya semua tahu kan. Dan anak-anak saya juga masih kelas 2 SMA, baru kerja 1. Nggak mungkin lah mereka, dan saya pun satu pun tidak ada yang bisnis. Tapi justru kemarin ketika Nusa Penida berkembang kan, setiap apapun yang ada di Nusa Penida itu pasti yang mengatakan, ini Pak Nyoman Suwirto ikut. Ada SPBU Pak Nyoman Suwirto ikut. Jangankan itu, yang di Kelungkung aja SPBU ada Nyoman Suwirto ikut. Rumah sakit ada Nyoman Suwirto ikut. BUD ada Nyoman Suwirto ikut. Nggak masalah, itu sudah risiko jabatan yang harus saya tanggung. Siap. Nah, kemudian pertanyaan Tiang, sejauh mana pemerintah provinsi, sejauh mana koordinasinya Pak dengan pemerintah provinsi soal perencanaan pembuatan lift itu dulu gitu waktu itu ya. Gimana saya bisa koordinasi? Karena yang saya pikirkan waktu itu ketika ada lift, liftnya itu paling-paling lift kayak naik turun seperti itu. Pikiran Tiang waktu itu tidak akan mengganggu pemandangannya itu. Iya, pokoknya pikiran Tiang tuh pokoknya lift naik turun seperti di hotel itu. Berarti Pak tahu dulu akan ada lift gitu. Kan groundbreaking undangan waktu groundbreaking itu. Iya. Okay. Pikiran Tiang persis seperti itu kan. Tiang enggak berpikir di sampingnya ada restoran dan akan mencaplok laut, enggak kepikiran seperti itu. Iya, seperti itu. Berarti kalau memang itu izinnya sudah ada waktu groundbreaking itu, berarti yang mereka sudah mengurus ke dinas perizinan sama dinas apa ya Pak? Berarti PUPR perizinan. Dan UKL itu di Dinas Lingkungan Hidup. Berarti Dinas Lingkungan Hidup tata ruang, perizinan gitu ya. Iya. Dan Tiang sudah sempat koordinasi, benar izinnya sudah keluar ya. Tapi versi mereka ya sudah sesuai dengan aturan kan gitu kan. Tapi terlepas daripada ketidakpahaman mereka membaca daripada Perda, membaca daripada RT RW, bisa saja mereka nggak. Dan saya pun kalau disuruh membaca itu pasti nggak paham soal itu, nggak paham sekali lah. Pasti harus melibatkan tim kan. Tapi waktu itu yang Tiang pikirkan ketika undangan itu, ini lift paling lift kayak di hotel kan seperti itu kan. Dan itu pasti akan nanti kamuflase dibikin kayak tebing kan seperti itu. Nggak ada kepikiran seperti berita menjorok 60 meter kemudian cakar ayamnya di laut kan seperti itu. Terus seandainya Pak masih sekarang jadi Bupati Kelungkung, apa sikap Pak? Apakah melanjutkan atau membongkar? Pasti mendukung sikapnya keputusan daripada Gubernur Bali berdasarkan rekomendasi DPRD Bali. Karena Nusa Penida ini kita perlu membangun, tetapi tidak boleh terlalu banyak dirubah. Ya dalam artian harus tetap alami. Karena gini, saya mempunyai konsep One Gate One Destination untuk menahan tamu. Jadi ada 16 destinasi di Nusa Penida dan baru 3 kita kerjakan. Di Lembongan 1, di Ceningan 1, juga Batu 1. Nah sebenarnya itu kan dikerjakan semuanya, tapi anggarannya besar Erwin. Itu sekitar 500 lebih anggaran yang dibutuhkan. Nah, jadi semua destinasi itu ditata. Ini nanti saya perlihatkan kan. Dan semuanya ini sudah diserahkan ke Pak Bupati.
Ya, sehingga penataan destinasi itu membuat tamu itu betah, nyaman di Nusa Penida, dan akhirnya tamu itu mau berlama-lama di Nusa Penida. Itu kuncinya. Nah, terlepas dari setelah Tiang berair ini nanti ada orang berinvestasi misalnya di Broken Beach dan lain sebagainya. Nah, tetap Tiang berharap ya konsep One Gate One Destination ini apapun namanya nanti ya hanya ini satu-satunya yang bisa menjaga. Kalau pemerintah tidak berperan di destinasi ini, Tiang yakin nanti destinasi ini pasti akan dimanfaatkan sesuka hati karena investor itu hanya kepentingan aja. Mereka tidak akan berniat membangun dengan baik untuk menjaga. Karena nanti kalau terjadi sesuatu mereka paling-paling kabur, yang menikmati kita nanti gitu. Oke. Saya mendengar dari percakapan teman Tiang dengan perbekal, salah satu perbekal di Nusa Penida bahwa warga di Banjar yang sekitar itu dijanjikan 250 juta per bulan kalau itu jalan proyeknya gitu. Dan karena sudah penalti atau gimana itu ya, jadi investor sudah keluar duit 1,2 miliar ke sana. Nah ini kalau ini dibongkar berarti kan gimana masyarakat yang dijanjikan akan dapat 250 juta per bulan dari adanya lift itu gimana nanti kira-kira ya? Saya tidak mau berandai-andai tidak. Karena saya tidak tahu soal itu. Gitu. Oke. Makanya sebenarnya jawaban saya duduk di sini sebenarnya jawabannya itu tadi. Ya, saya mewakilkan, masa jabatan saya habis, bukan urusan saya mencuci tangan atau tidak mau bertanggung jawab dan gitu. Siap Pak. Berarti Pak mendukung pembongkaran lift itu berarti ya? Iya, tapi seharusnya ke depan pembongkaran seperti ini pengawasan yang lebih awal sehingga nanti investasi yang terjadi itu jangan sampai setelah seperti ini kan. Kita haraplah ke depan ini sebagai pelajaran bagi kita. Jadi baru ada akan membangun saja. Ya kalau sudah ada pelanggaran RT RW segala macam itu mungkin bisa diambil tindakan gitu. Gitu. Tapi kenapa pembangunan sudah 70% begini baru oke lah karena viral kan. Berarti sebelumnya tidak dikontrol oleh gini lah. Saya kurang tahu, ini seharusnya Pol PP yang di sana di ya. lapangan kan terkait dengan ketertiban umum kan dan mengawasi perda-perda yang ada. Dan memang ini Pansus Terap ini bergerak kan setelah viral kan. Setelah viral di media sosial kan gitu. Ya bolehlah masyarakat mengatakan kalau nggak viral mungkin tadi kan gitu kan. No viral no justice itu sekarang gini ya. Ya itu kan. Memang inilah kita juga Pansus Terap ini kan baru bekerja kan, melihat pelanggaran-pelanggaran yang ada, maka kita kelabakan mana yang diambil duluan, mana yang belakangan kan seperti itu. Karena kan kalau saya baca alasan Gubernur Bali Pak Koster menegaskan agar dibongkar kan ada sejumlah pelanggaran-pelanggaran itu. 5 kalau nggak salah. Nah 5 itu gimana waktu itu berarti waktu zamannya Pak OPD-nya Pak berarti tidak mendeteksi itu berarti. Kalau sudah kewenangan laut pasti mereka tidak deteksi kan. Oh, koordinasi maksudnya tidak koordinasi dengan provinsi berarti. Koordinasi mereka dengan Dinas PUPR. Terus cuman Tiang nggak tahu koordinasinya sampai di mana. Ya karena memang seperti tadi. Mereka mungkin tahu apa yang dibangun tapi Tiang sendiri waktu itu hanya berpikir paling-paling lift biasa kan. Berarti anak buahnya Pak yang nggak becus berarti dulu berarti. Saya tidak bicara seperti itu. Karena Tiang yakin mereka tidak ada niat atau seperti itu. Kalau emang kita bicara secara gamblang undang-undangnya Bapak yang lalai berarti. Karena Pak punya kewenangan tanggung jawab kepala daerah kan dulu kan. Iya. Gitu Jadi dong. saya bilang begini, kewenangan kepala daerah itu tidak harus semuanya dipegang oleh kepala daerah. Kepala daerah itu bisa mengkontrol sampai sejauh manapun terkait dengan kewenangan itu. Tapi eksekusi pekerjaan itu semua bisa didelegasikan sesuai dengan batas-batas yang bisa didelegasikan. Salah satunya perizinan. Ya kalau dibilang tidak ngontrol, buktinya berapa pelanggaran yang saya temukan itu bagian daripada kontrol saya. Yang lain maksudnya. Yang lain khusus untuk lab ini kan saya udah bilang. Ini yang nonton ya. Kan saya udah bilang pada waktu itu jawaban saya dari masih lagi 3 bulan pun kurang dan saya waktu itu ngurusin orang tua dan masih banyak pekerjaan lain yang harus saya tuntaskan. Ya itu sebelum setelah groundbreaking. Iya itu. Sebelumnya kan masih. Nggak ada kan. Sebelumnya mana saya tahu surat groundbreaking muncul. Nah itulah berarti kebijakan Pak mencabut kewenangan itu
itu dampaknya begitu dong berarti? Oh tidak. Karena mereka teman-teman OPD ini sudah bekerja seperti mana biasa. Nah, cuma di sana ketika mereka salah melakukan mempersepsikan, membaca aturan segala macam, kan saya tidak mungkin paham sampai sejauh itu kan. Jadi pikiran saya kan positif terhadap teman-teman yang ngurus izin. Keliru dengan sengaja itu kan beda. Beda kan? Keliru dengan sengaja itu kan beda kan. Karena pelanggarannya baru ditemukan sekarang, berarti yang dulu yang lalai siapa nih berarti? Iya. Kenton kan gitu jadinya. Jadi nanti biarlah mereka kalau misalnya diminta untuk menjawab, mereka lah mengklarifikasi soal-soal seperti itu. Tapi Tiang selalu berpikir positif terhadap mereka. Ya karena mereka saya yakin tidak ada niat kok ya untuk sengaja membiarkan pelanggaran segala macam. Kita paham lah karena netizen juga pasti banyak yang sudah paham lah. Dunia birokrasi itu zaman sekarang bahkan sudah lama kan pasti dipengaruhi oleh orang-orang yang pihak ketiga dan pihak lain lah gitu. Nah waktu itu dalam konteks perizinan ini ada nggak pengaruh dari pihak orang? Misalnya orang kuat, pokoknya harus ini jalan gitu. Ada kalau nggak? Saya bilang tidak, pasti banyak orang tidak percaya. Gitu. Tapi paksanya tidak. Tidak, sama sekali tidak. Masa nggak ada, Pak? Mandi bersumpah? Mai? Sing bani dia bersumpah. Gak enak wajah dia nyen mandi bersumpah. Karena liu nak timpal dia bersumpah ben mandi nih lain ben gitu. Ya, kalau Tiang sih konsisten. Oke. Jadi Tiang memang tidak pernah terintervensi. Coba bayangkan kan. Tower itu siapa yang punya? Itu orang-orang kuat loh. Saya tutup. Tower yang tower itu berapa tuh kan? Dan akhirnya setelah beberapa tahun di periode kedua justru saya ketemu dengan pemiliknya. Apa kata mereka? Terima kasih Pak Bupati, investasi saya sudah aman karena saya tidak harus mengeluarkan biaya tambahan untuk Pak Bupati atau untuk siapa, karena investasi berjalan sesuai dengan aturan. Senang nggak saya dengar itu? Senang kan? Berarti to the point ya Pak ya. Pada intinya Pak terima duit nggak dari proyek LIP ini gitu? Kengken bang orang. Ada terima duit nggak? Gitu. Yang mewakili netizen aja nih. Yang sing orang sing pasti ada sing gugu. Gitu ya. Tapi mari kita bicara dengan kejujuran. Ya, saya lahir dari kampung Win. Saya yakin kalau teman-teman dari Nusa Penida tadi ada Pak Nyoman tolong jujur. Pak Nyoman dari Nusa Penida Paichan ide dalam pet dong. Benar Win. Sekarang kalau saya bicara nggak benar, beliau pasti akan menghukum saya. Tapi kalau orang masih tidak percaya dengan itu, biarkan beliau yang akan meluruskan pikiran-pikiran mereka. Karena Tiang kan sebelum podcast ini kan juga menghubungi beberapa pihak lah. Atau gini Win, konfirmasi lah gitu Pak. Atau balik gini. Kesimpulannya hasil Tiang menghubungi berbagai pihak itu, Win enggak, Suirto 90% saya yakin tidak ikut. 10% itu? Berarti 10% ada kemungkinan Suirto terima duit dong gitu. Ya itu kan kita tidak tahu gitu. Berarti 90% Pak udah dicap, berarti Suirto sing ikut. Tapi masih 10% itu sangat mengganjal di pikiran gitu. saya. Nah, itu mau pertanyaan. Karena bagi saya sendiri, jangankan 10%, 1% pun masih mengganjal. Gitu ya. Karena bagi saya 100% lah nilainya sesungguhnya. Gitu. Ya. Gitu. Bagi yang ingin membuktikan, tanya yang ngurus izin, tanya semuanya yang terlibat di sana, tanya yang punya proyek. Itu yang paling. Kalau nanya maling, jangan tanya malingnya. Gitu sih, ada mungkin maling aku gitu. Iya, gitu. Itu sebenarnya pertanyaan konyol saya itu. Win, tadi saya bilang kan, makanya kan, nah gitu, ini pelajaran bagi kita Win ya. Iya. Mungkin kalau bicara kejujuran 1001 orang percaya Win. Tapi saya sudah lakukan itu sampai saya jadi orang bupati termiskin, mungkin banyak orang nggak percaya. Ya. Ini kalau memang dibongkar berarti kan citra di Bali ini sangat gini berarti ya, pengaruh ke citra Bali sebagai tempat investasi yang tidak pasti, semakin tidak pasti kan gitu. Ini pro kontra pastinya. Pro kontra pasti. Karena yang baca
Yang pro juga ada, yang kontra juga ada kan. Tapi masyarakat Nusa Penida sebenarnya lebih pro atau kontra sih sebenarnya Pak? Yang di sana yang baca juga ada pro kontra juga, sama juga pro kontra ya gitu kan. Ya pro kontra ya karena banyak alasan lah ya, kenapa setelah berdiri baru dibongkar kan seperti itu. Karena kalau memang dibiarkan, memang itu mengganggu objek pemandangannya kan. Ya. Sementara kalau itu foto-foto kalau foto-foto itu yang beredar terus kan artinya citra Kelingking Beach tuh udah nggak alami lagi nih. Dia nggak tahu juga kalau jadi lip itu gimana gambarnya kan. Dia nggak pernah tahu. Ya gimana jadinya kan gitu. Iya. Walaupun dulu mungkin ada yang presentasi kan segala macam kan, mana mungkin yang ingat karena kita tidak ada niat untuk masuk ke mereka lebih dalam, apalagi mempunyai keinginan saya inginlah di dalamnya, apalagi begitu kan. Kalau begitu mungkin saya ingat. Iya. Yang tertarik dengan Pak Suwito karena Pak Suwito dalam konteks bupati yang tidak kaya lah dulu. Itu versi saya. Iya. Dan versi memang ada berita LKPN juga. LKPN. Nah, gitu. Berarti apakah itu tidak menimbulkan hutang budi banyak ke orang-orang, Pak? Misalkan kalau dalam konteks politik kan kita perlu mau nggak mau perlu budget yang lumayan kan gitu, Pak. Iya. Jadi kalau Pak misalnya nggak ada duit otomatis kan dibantu oleh ini Pak hutang budi sama ABCD gitu. Gimana cara Pak menyikapi itu? Jadi begini, utang budi oke lah. Kadang-kadang kan sama seperti teman tiang di Nusa Penida. Banyak yang bilang begini, ragu semua apa semenjak Pak Nyoman jadi bupati. Tiang sederhana ringan aja, bicara ringan aja gini. Jadi ngujang gak ini tuh, dari driver. Ngujang gak ini ngelah villa. Terus bukan zamannya nyen tuh berkembang kan itu kan. Walaupun bukan berarti saya yang memajukan Nusa Penida, tapi zamannya saya kan. Bagian daripada perjuangan kita bersama. Itu caranya yang menyampaikan sehingga mereka baru sadar, oh iya. Ya sama dengan yang mempunyai teman-teman di Lembongan juga sama seperti itu kok. Bagaimana mereka nuntut masih sembang apa Pak Nyoman? Oh kadang-kadang ada hibah. Kalau hibah kan masih bisa kelihatan kan. Terus ada jalan pariwisata rame, ya. Dan lain sebagainya, caranya seperti itu. Nah teman-teman juga yang lain mereka bisa mengambil peluang-peluang yang ada di Pemda, tapi tidak harus dikawal oleh bupatinya kan. Ikut tender kan. Dia lihat kok teman-teman yang lain itu mereka ikut kok tender-tender di dinas sosial, tahu dia walaupun dia nggak ngelapor tapi tahu kan. Nah dan saya tidak pernah intervensi mereka dan mereka memang berjuang untuk bisa mendapatkan menjadi pemenang kan seperti itu. Jadi cara-cara seperti itu. Ada kemarin yang ada kerjaan di Pemda yang bisa kita lakukan PL yang benar bekerja dengan bagus, ya bisa lah kita 3-7 ya, tolong kasih temannya satu yang benar kerja dengan bagus. Oke. Itu. Terakhir Pak, mungkin ini saya kan pernah mendengar statement Pak Mahfud MD gitu ya. Mahfud MD. Beliau bilang, oh kalau dalam konteks politik Indonesia ini orang baik kalau ikut ke sistem ibarat malaikat pasti jadi iblis gitu. Gimana menurut Pak itu? Benar nggak itu? Tidak tergantung orangnya juga. Tidak tergantung orangnya. Saya berani taruhan dengan diri saya sendiri. Maksudnya Pak Mahfud kan oke lah, anggap Pak Suwito memang orangnya baik, tapi ketika sudah di sistem yang buruk ini apakah kita ikut buruk? Bagi saya sendiri, saya merasakan tidak akan terkontaminasi. Tapi saya yakin bagi kacamata orang lain seperti itu. Oke. Dan Pak buktikan dengan mencabut kewenangan ACC izin itu ya? Oh, itu saja sudah kan, bukan itu saja kan. Tiang sudah mengklarifikasi dengan segala macam, tetap aja orang mengatakan meko sing nawang don. Padahal kan, kalau itu tidak dicabut, boy, bisa setiap proyek kudu manfi berarti Pak ya? Iya kira-kira. Seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya cuci tangan kan segala macam ya. Jadi kita mengalir aja niat baik aja lah gitu. Oke. Titip sekali lagi Pak Gusti Putuwarto, terima kasih ya. Pak Putuwarto. Ya, terima kasih ya. Maunya saya datangin barengan tadi di sini gitu. Ya,
Dulu kan beliau kita sama-sama. Oh gitu. Beliau jadi tim sukses yang berbeda dulu. Oh gitu. Jadi beliau tetap baik kok. Oh gitu. Buktinya kemarin ingat lah. Ketika beliau memuji kebijakan Tiang menutup toko berjejaring itu beliau jempol. Artinya apa? Fair berarti. Fair sekali kan. Jadi Pak Agustin nanti kita ngopi bareng santai-santai ya gitu kan gitu. Okay. Terima kasih semuanya yang sudah komen baik negatif positif. Saya terima dengan senang hati sebagai bentuk keterbukaan saya menjadi ya DPRD Provinsi Bali. Tiang makin dados wakil Ida Dani Sareng Sami. Ida Dani dados ketuane gitu. Siap. Nanti ada niat jadi gubernur nggak Pak? Wah, jauh. Gitu. Dia udah gitu-gitu. Banyak sekarang calon-calon yang sudah jauh. Gitu. Dulu ingat ya waktu podcast pertama, saya ingin buat judul itu di telepon langsung. Jangan buat judul gitu. Dengan gitu kan. Jadi Tiang apa sih artinya Tiang kan? Iya. Umur juga sudah mau lansia, apalagi dengan kondisi seperti ini. Dan yang kedua, ya di partai juga Tiang tidak jadi pengurus partai gitu. Ini Pak, karena Tiang punya agak cukup menarik, bukan sangat cukup, sangat menarik. Bapak mencabut kewenangan. Tahu nggak dari pembicaraan Pak dengan kepala daerah di Bali, ada nggak yang melakukan hal yang sama di Bali? Dia tahu. Masa Pak nggak pernah? Iya itu masih ngugu kan? Saya tidak pernah koordinasi dengan teman-teman bupati. Nggak di luar konteks formal lah kan ngotot-ngotot. Nggak pernah tahu. Nggak pernah membicarakan itu? Nggak pernah. Kita memang kalau duduk bersama dengan teman-teman bupati itu, yang kita obrolin bukan urusan pekerjaan. Kita udah jenuh dengan pekerjaan kita masing-masing. Oh gitu. Ya. Terus yang diobrolin apa? Bercanda. Bercanda. Ya bercanda dalam artian serius kemarin begini kan gitu kan. Gitu. Jarang kita kalau saatnya kita diskusi ada undangan tuh lain lagi. Nggak, seluruh Indonesia. karena tuh. Begini kan, kalau ke dalam konteks basa-basi kan. Ben ulang nih. Ini karena nu tertarik yang mengulas. Nyoman Suwito ini agak lain soalnya orangnya gitu. Misalnya gini, dalam duduk, misalnya Pak duduk dengan sebelahnya Bupati Badung. Wah, Rago Manfi ini udah ACC ini, Pak kan nggak merasa, wah Rago bakal cabut tuh karena kewenangannya gitu. Pernah nggak ada dalam momentum itu? Iya, Win. Saya jujur ya, saya setiap ketemu dengan bupati, wali kota di Bali, di Indonesia, saya sering merasa rendah diri. Saya merasa karena mobilnya atau karena bukan apanya? Karena apanya? Nggak tahu. Karena mungkin saya merasa diri orang kecil. Kemudian saya dari kampung. Di sanalah kadang-kadang saya sering minder. Oke. Minder sekali. Oke. Ya. Apalagi berbicara tentang kejujuran. Gimana ya? Saya hampir meyakinkan orang itu saya sudah all out untuk meyakinkan. Misal kemarin saya cerita dikit bagaimana habis jadi bupati saya sebenarnya masih punya utang di swasta. Saya sampai jual tanah penglingsir loh. Ya. Jual tanah penglingsir, tanah apa nih? Tanah dua. Ya, yang dulu mau dijual, kemudian saya bersama kakak yang menyelamatkan tanah itu. Saya beli. Ya karena satu-satunya karena rumah saya yang saya tempati itu saya jadikan jaminan. Saya ganti dan tanah itulah saya lepaskan di notaris. Untuk menutupi utang. Termasuk utang Festival Nusa Penida dan Festival Semerapura. Saya bayarin. Kok bisa Pak bayarin? Ya karena pada saat itu dia minjam di swasta kan. Nah pada saat itu tidak ada yang melunasi. Dibandingkan saya pusing mikirin itu, mumpung saya ngelepas tanah, saya lepas sekalian. Sekarang saya plong nggak punya utang, Win. Ush, betapa enaknya hidup tanpa utang itu Pak. Ya. Tapi mungkin orang nggak percaya sama itu, terserah. Ya terserah. Ya tapi saya yang tahu semua itu dan teman-teman di Kelungkung termasuk orang Pemda Kelungkung semuanya tahu. Tahu dia itu, walaupun dia berusaha sekarang diem gitu. Siap 3,5 miliar, Win. 3,5 miliar waktu itu ya? Waktu saya bayar. Padahal kos saya menjadi bupati itu nggak banyak kok, Win. Ya nggak banyak. Berapa operasional waktu bupati berapa Pak? Per bulan? Per bulan 35 juta. 35 juta? Iya. Saya dapat info gubernur yang sekarang entah benar atau enggak ya,
2 miliar per bulan. Tapi kan beliau sebali, Win. Oh, sebali. Ya, Kan? benar. Ya, dan itu berdasarkan Menurut Pak wajar nggak itu? Udah ada hitung-hitungan loh, bukan urusan wajar atau tidak. Oh gitu. Udah itu. Tiang juga begitu. Nanti PAD Kelungkung kalau gede, Win, misalnya sampai 1 T, gede udah dapat dana personal. Oh gitu. Iya. Oke. Kan gitu kan. Jadi kalau kemarin ini kan lagi ngetrennya orang nonton KDM kan. Oh iya, gimana menurut Pak KDM? Iya. Beneran real emang Ini coba yang suka nonton KDM, coba tonton video tiang bedah desa Bupati Kelungkung. Bedah desa di mana di YouTube? YouTube. Oh, bedah Cari desa. aja bedah desa Bupati Kelungkung. Bupati Kelungkung. Ya. Oke. Apa yang saya lakukan dari tahun 2015-16? Berarti Pak kurang membrandingnya, kurang Ya betul. berarti. Ya karena memang tujuan kita. Coba begitu. kalau Pak dari dulu brandingnya kayak KDM, bisa KDM-nya Bali bisa Tiang jadi. Tiang itu tidak mempunyai tim media khusus, hanya mengandalkan Umas. Yang ngomongin Pak Suitran aja sing susun sebenarnya Pak. Menarik kan? Menarik. Apalagi gini, Win. Tiang sih ingin podcast itu kita bicara tentang hal-hal menarik biar bisa jadi inspirasi gitu. Kan itu jarang yang dilakukan orang. Misalnya yang gimana misal? Ya mungkin konsep-konsep leadership kan. Oke. Kan. Win pernah nggak lihat nonton? Saya punya video namanya Jangan Jadikan Aku Beban. Jangan jadikan aku beban. Film itu Tiang sutradaranya loh. Tapi dia Tentang apa tuh filmnya tuh? Jangan jadikan aku beban itu. Itu orang cacat yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki, tapi dia menjadi inspirasi, jadi motivator. Tiang jadikan mereka motivator. Okay. Setelah dia terkenal, dia dinikahi oleh pria Jerman. Itu dari mana Pak orangnya? Dari kelemahan dari Nusa Penida. Oh dari Nusa Penida. Ini dia di sekolah berbicara, nangis dia kan. Orang semua nangis, murid-murid nangis. Karena dia itu bekerja pagi-pagi ke pasar. Ngajarin dia berbahasa Indonesia nih ruwetnya bukan main nih. Pegawai Umas nih ada yang kalau nonton tuh nangis, Win. Di depannya dilihat. Tadi. Hanya Tiang aja jadi bupati punya konsep-konsep begini. Gara-gara ini Tiang jadi narasumber di Kementerian Tenaga Kerja. Karena Kementerian Tenaga Kerja mau bikin film ini juga tapi nggak jadi. Tiang ketemu dengan Rampung Jabi. Dan Jabi-Jabi itu kan produser film tuh. Jangan jadikan aku beban. Ya. Judulnya Tiang nggak enak, Win. Kok bisa itu judulnya? Maksudnya gimana? Ya karena dia difabel. Tapi dia tidak menjadi beban keluarga. Justru dia yang menanggung keluarganya. Oke. Bahkan dia judul gitu loh. Wih, ngelah tim video kayak Umas nih, Umas nih. Wah, ya berarti Pak, debat Pak ngelola Umas berarti Pak. Ini Tapi Pemprov aja Pemprov Bali aja saya nggak pernah saya lihat videonya. Dan Tiang mengkoreksi film ini 8 kali. Belum ketemu ulang lagi loh. Harus begini. Tiang yang begini semua loh. Sampai begini Tiang garap, Win. Gila. Dari 4 bersaudara. Kan yang gini-gini penting zaman sekarang kan. Gak banyak orang tahu. Hanya saya yang seperti ini. Tanpa tangan. Tanpa kaki. Ini gara-gara Tiang bedah desa ketemulah dengan dia. Jadikan Tiang minta film. Dulu nih banyak sekali yang udah nonton, Win. Sampai kalau ke Jerman kan orang nonton. Datanglah pria Jerman tuh, meminang dia langsung. Sekarang di Jerman dia ngoyong. Dia takutnya dia eksploitasi apa? Marah. Tidak terima. Pasti. 11 menit filmnya ya. 11 menit pendek. Tapi 8 kali ini nih ngulang terus dikirim Tiang lah ke Kementerian Tenaga Kerja. Langsung Tiang di waktu hari disabilitas yang dipeluk oleh teman-teman difabel di sana gitu kan. Dia ceritanya dia suksesnya itu karena kerja apa? Kerja mendagang. Dengan tanpa tangan bisa. Gimana caranya dia? Mencoba lihat di sana ada menjarit, ada nyapu. Dengan kakinya? Dengan gini. Dengan gini aja? Iya. Kemudian nyarit jempet dia bisa begini. Wih, gila. Tapi tidak banyak orang yang melihat film-film seperti ini, Win.
Karena orang itu kalau nggak susah, dia nggak kalau sudah enak, nggak mau lihat yang susah. Iya benar. Kalau udah kerasa susah, baru dia ikut-ikutan lihat. Tiang hidup kan pernah cerita kan, ngubo siap dari Pare kan 8 tahun di sana saya banyak belajar kok. Gitu. Saya itu pejabat yang paling cengeng itu saya, Win. Paling cengeng itu saya. Berarti sensitif gini ya Pak ya? Sangat sensitif karena hatinya. Ini ceritanya gini, dia kan sering dimarahin oleh tuan rumah dulu. Waktu jadi Pare kan itu sering dimarahin loh. Dimarahin sering sekali tuh dimarahin lah gitu. Sering dimarahin gitu ya. Udah itu masuk nggak boleh pulang kan, nggak boleh pulang dia. Waktu gini orang libur nggak boleh pulang. Yang terus marah kan itu. Kadang-kadang malam ngeling yang siksikan, mimi apa gitu. Gitu. Rupanya Tuhan mendengar ya keluhan-keluhan Tiang, doa-doa Tiang. Akhirnya waktu Tiang akan jadi bupati itu memang aneh. Aneh sekali mimpi dan orang-orang yang memimpikan Tiang banyak. Nah ini juga Pak tertarik yang juga dengan jiwa Pak yang sensitif seperti ini, kemudian di tengah lingkaran politik yang kondisinya seperti ini itu masih bisa berarti ya orang baik itu jadi politisi berarti ya. Jadi politisi yang baik gitu maksudnya. Tetap bisa. Ya, tergantung kita menahan godaan-godaan itu. Iya. Ya justru kita berusaha untuk memberikan warna yang berbeda kepada teman-teman. Kan itu Aston Karet yang di Ketua Komisi 4 itu banyak teman-teman yang baik kok. Gitu kan. Cuman kadang-kadang kan kadang memecap DPR pasti nyangin gitu. Sama dengan gaji DPR kemarin kan bakar kan. Iya. Saya buka ya gaji DPR itu berapa sih? DPR provinsi berapa gajinya? Berarti nggak buka? Bersih 58 juta. Termasuk tunjangan? Semuanya teteh bengek. 58 juta sudah termasuk tunjangan teteh bengek semua? Take home pay? Mau lihat? Take home pay-nya? Ya. DPR provinsi 58 juta, bukannya saya dengar ada yang bisa ngabisin sampai belasan miliar itu jadi DPR. Yang waktu jadi DPR cuma ngabisin 17 juta, itu 175 juta. Ada teman-teman Pak katanya belasan miliar itu ada yang kurang tahu sih, kurang tahu. Ya, itu gimana cara balik itu kalau gitu ya? Apa nih? Cuma 58. Tapi kan itu belum gaji tunjangan aja berarti. Bupati Kelungkung 2 periode. Nah ini juga kemarin Pak kan sempat yang mumet lah tak gitu. Biasanya dia kan kalau pikiran mumet tidak bisa tidur tuh ningah ceramah gede Pramo. Iya tentang Dharma. Gimana kedamaian. Iya. Nah, gimana kita hidup biar tenang. Kan adalah suatu ketika ada videonya Gede Pramo di ceramah ngomongin Gemas Santi. Berarti di Kelungkung nih gitu. Berarti jam Gemas Santi berarti zamannya Pak Suwirda dong berarti. Kleng. Ngelah sih pikiran kepala politisi ngundang Gede Pramo nah gitu. Dumen nih gitu. Nah, berarti jawabannya Pak memang pernah mengundang Gede Pramo dulu Pak ya? Untuk sebenarnya ini pengalaman Tiang. Acara apa ini Kak? Pengalaman Tiang ini dari swasta. Waktu di swasta waktu itu 400 orang pegawai. Jadi kita lakukan building karakter. Tidak outbound itu tidak mempan lah. Kalau outbound kan tinggal teamwork seperti itu kan. Jadi kita ngadakan building karakter, kita datangkan narasumber sampai brand bos. Jadi nginjak beling, mecahkan balon dengan keramik kan. Kemudian kita tidurkan mereka agar jati dirinya muncul kan. Sehingga mereka mampu menjadi teamwork yang baik kan. Kemudian waktu di swasta juga, waktu di koperasi waktu itu yang mengundang Idena Lingsir, Sri Empu Acaryananda. Itu kan. Nah kemudian setelah jadi bupati, karena dia menyadari di swasta dia menyadari bahwa lah sekarang zaman digital, zaman AI segala macam, tapi sumber daya manusia tetap menjadi kunci yang paling penting. Nah, sehingga karena waktu itu kita mempunyai Gemas Santi, gerakan masyarakat santun dan inovatif, tidak cukup hanya itu. Maka sumber daya manusia inilah kita harus buka pikirannya, buka wawasannya, sentuh hatinya. Nah, sehingga pada saat itu sering sekali
kita mengundang narasumber-narasumber untuk memberikan keteduhan, untuk bisa memunculkan jati diri, empati, ya rasa peduli kan, rasa bertanggung jawab. Nah, di sanalah narasumbernya Prof Suryani, kemudian Gede Prame, kemudian John Robert Power kan. Jadi begitulah caranya. Tujuan Pak untuk biar itu pesertanya dari OPD atau dari OPD? Masyarakat Klungkung juga OPD. Ya, karena kita kan sadar bahwa mereka ini kan pelayan masyarakat semua kan. Yang tiang kan tidak bisa akan memantau mereka semua. Dengan harapan mereka lah bisa memantau diri sendiri. Apa yang dipantau, hatinya yang dipantau, telinganya yang dipantau, ya bibirnya yang dipantau, kan begitu. Harapan kita seperti itu. Kan terlepas daripada mereka kan bagaimana mau bisa menerima kembali ke mereka masing-masing. Gitu. Siap. Makanya tiang itu agak tersentuh hati tiang. Wih, gila. Kalau seorang kepala daerah masih kepikiran dengan masalah spiritual anak-anak buahnya, berarti beda nih memang. Sebab apa ini gitu. Karena kan jarang sekali ya yang kepikiran untuk memberikan begitu-begitu itu ke paling disuruh kerja yang baik kalian ini, kalau nggak kalian becus kalian pecat sekalian gitu. Tiang waktu jadi bupati, apalagi istri tiang kan, kalau ke kantor bupati tuh semua tempat-tempat tuh mau Banten tuh sampai berjam-jam ada di kantor bupati. Seperti itu kebiasaannya. Dan tiang ngantor juga sekarang kan pagi-pagi gitu kan. Tiang harus mau Banten dulu sama istri baru ngantor. Sekarang masih begitu. Tiang mau Banten Saiban, ngejot kan. Masih. Jadi soal komunikasi atau apa namanya, kedekatan kita dengan Tuhan ini harus selalu kan, sehingga kita dijauhkan dari pikiran-pikiran jahat kan. Dan dia merasakan sekali waktu zaman Pak Bupati, memang Klungkung salah satu kabupaten yang paling adem waktu itu kayaknya. Asik dah ada komplain, jangan ini aja meledak terus Klungkung. Ya mudah-mudahan ini nanti, jadi kita kan selalu bilang untuk mencari sesuatu yang baik kan pasti ada yang jelek dulu. Oh gitu ya. Oh benar. Yakin nanti akan lebih baik daripada zamannya tiang. Oke Pak. Ya. Sukses semua nih Pak. Sudah mau datang dan sharing. Dan tiang sebenarnya kan biar cepat selesai aja sih polemik ini. Dan tiang tujuannya karena memang nama tiang juga di tag, disuruh untuk menghadirkan Bapak ke sini. Nggak apa-apa. Dan memang menurut tiang juga penting Pak untuk menjelaskan gitu kan, biar tidak opini liar itu dibiarkan gitu lah. Nggak selamanya bisa dijawab dengan diam kan? Betul. Gitu. Tapi saya berharap sih setelah dia ngomong jangan rame lagi itu. Ya kalau mau rame itu hak mereka lah. Ya itu hak mereka. Ya. Gitu. Tapi tiang tidak akan klarifikasi lagi. Nggak usah lah. Capek gitu. Pak. Oke Pak, sukses semua nih Pak ya. Makasih. Semoga selalu sehat Pak Nyoman Suwipto dan selalu dilindungi oleh Tuhan lah. Karena biasanya orang baik pasti banyak yang senang biasanya kan gitu. Ya memang begitu kata orang. Ya. Orang gitu. Tapi ada satu ya kalimat begini ya. Ketika kita dihina, ketika kita dihujat, sesungguhnya kita ada lebih tinggi daripada mereka. Oh iya, saya percaya itu Pak. Percaya itu kan? Kalau kita lebih rendah, nah mungkin dia menghujat kita. Kan gitu. Makanya dan jangan menggunakan ilmu kata aja kalau ingin naik injak teman-teman itu. Kata saya kadang gimana? Oh iya. Oke, dan tiang disclaimer terakhir, sebenarnya tiang sudah mengundang juga Pak Nyoman Pak Suwantara ya, direktur dari proyek itu, cuman beliau katanya belum dapat izin. Kalau beliau berkenan, cuman tidak dapat izin entah dari investornya atau entah dari siapa, tidak dapat izin gitu. Ya nanti kalau beliau datang, tanyakan aja pernah Kak Nyoman Suwipto minta ini minta itu atau sampai tergopoh-gopoh membantu gini gitu kan itu. Jadi semua perizinan itu jalan seperti air mengalir aja. Oke. Nggih, sukses semua Pak. Kita tutup Om Santi Om. Ya. Siap. Semangat Pak Suwipto.